Jumpa lagi sobat. Pada kesempatan kali ini kami menampilkan kisah karya Langit Krisna Haryati berjudul Gajah Mada. Selamat menikmati. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan seorang prajurit Bayangkara yang memihak pada pemberontak sedang mengendap-endap untuk mencari kesempatan di mana Prabu Jayanegara. Kemudian ketika ia melihat kesempatan itu, maka membidiklah ia dengan anak panah. Gendewa direntangkan dan anak panah itu pun meluncur. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Telinganya yang tajam mampu menangkap derit busur yang dibentang. Bersamaan dengan anak panah lepas dari busur, Gajah Mada meloncat dan mendorong Jayanegara hingga jatuh terguling. Jayanegara terperanjat dan isi dadanya serasa rontok. Bertepatan dengan itu, Gagak Bongol dan Lembang Laut segera meloncat dan memburu orang yang telah melepaskan anak panah. Namun orang yang melepas anak panah itu mempunyai waktu sedikit lebih banyak dan juga diuntungkan oleh kabut tebal yang turun. Dengan terengginas, orang tidak dikenal itu melenting kemudian melenyapkan diri entah kemana. Jayanegara kebingungan, belum menyadari apa yang terjadi. Dengan tertatih-tatih Raja Majapahit itu berdiri. Sri Jayanegara nyaris mendamprat Gajah Mada atas perbuatannya. Akan tetapi dilihatnya bekel Gajah Mada sedang memeriksa anak panah yang menancap di dinding. Ada apa? Jayanegara bertanya. Bekel Gajah Mada mencabut anak panah itu dan memperhatikannya dengan lebih cermat. Ditelitinya anak panah itu dari ujung hingga pangkal. Jayanegara lebih mendekat lagi. Ada apa, Gajah Mada? Lagi Jayanegara mengulang pertanyaannya. Bekel Gajah Mada menyerahkan anak panah itu kepada Sri Jayanegara. Sebagaimana bekel Gajah Mada, Jayanegara juga memperhatikan anak panah itu dengan cermat. Seseorang telah melepas anak panah berusaha membunuh tuanku. Gajah Mada berkata tegas. Jayanegara kian tegang. Siapa? Desaknya. Hamba tuanku, bekel Gajah Mada menjawab. Hamba terpaksa harus mengatakan bahwa di antara prajurit Bayangkara ada yang berkhianat memihak pemberontak. Prajurit Bayangkara pengkhianat yang mencoba membunuh tuanku menggunakan anak panah ini. Jayanegara memandang Gajah Mada dengan tatapan tegang, nyaris tak berkedip. Dengan langkah bergegas, Gagak Bongol dan Lembang Laut kembali. Kami gagal menangkapnya, Lembang Laut melapor. Yang punya cukup waktu untuk meloloskan diri dari kejaran kami, Kakang Bekel, tambah Gagak Bongol. Bekel Gajah Mada merasa isi dadanya makin sesak. Tetapi keadaan macam apapun yang dihadapinya, Bekel Gajah Mada berusaha untuk tenang dan selalu mengingatkan diri sendiri untuk tidak panik dan kehilangan nalar perhitungan. Tuanku, Gajah Mada berbalik kepada Jayanegara. Demi keselamatan tuanku, terpaksa hamba mohon tuanku berada dalam bilik pribadi. Hamba akan menyiapkan penjagaan untuk menjamin keselamatan tuanku. Jayanegara mengangguk, tak keberatan terhadap permintaan itu. Tanpa banyak bicara, Sri Jayanegara yang dikala muda bernama Kala Gemet itu masuk ke dalam bilik pribadinya.
Gajah Mada memandang Gagak Bongol dan Lembang Laut bergantian. Kalian mempunyai gambaran siapa sebenarnya di antara kita, prajurit Bayangkara yang tak punya malu menjadi pengkhianat dan melepas anak panah ini? Gagak Bongol dan Lembang Laut memperhatikan ujung anak panah itu. Keduanya saling pandang. Walastro itu jelas mempunyai ciri-ciri khusus sebagai pertanda dimiliki pasukan Bayangkara, dan setiap prajurit Bayangkara memilikinya. Amat sulit menerka siapa orang yang berada di balik upaya pembunuhan Jayanegara itu. Bekel Gajah Mada memeras otak berusaha memilah siapa di antara pasukannya yang memiliki kemungkinan menjadi pengkhianat. Seorang demi seorang nama yang ada di pasukannya dipilah dan ditimbang. Akan tetapi Gajah Mada memang tidak mungkin mencurigai siapapun. Dalam pada itu perang benar-benar berkecamuk. Pagi buta itu sungguh dikoyak oleh kejadian tidak terduga. Dengan susah payah Tumenggung Pujut Lontar berusaha mengendalikan pasukannya yang mengalami tekanan dadakan. Dengan lantang ia memberikan perintah yang segera diterjemahkan oleh para senopati dan prajurit. Salah seorang dari dua senopati mengapit mendekati pimpinan pasukan Jalarananggana itu. "Bagaimana?" bertanya Tumenggung Pujut Lontar. Suaranya agak serak bergetar. "Telah kuperoleh gambaran mereka menggunakan gelar perang apa?" Senopati Prabowo menyeringai. Dada kiri senopati yang masih muda usia itu rupanya telah terkena sabetan pedang. Darah segar mewarnai pakaian yang dikenakannya. Namun Senopati Prabowo berusaha mengabaikan rasa sakit yang ditimbulkan oleh luka itu. Napasnya agak tersengal. "Mereka benar pasukan Jalapati," berkata Senopati Prabasa. "Mereka menggunakan gelar perang Cakravyuha." Wajah Tumenggung Pujut Lontar tidak berubah. Dengan sangat sempurna menyembunyikan hatinya yang bergolak. Kabut tebal yang pada mulanya diharapkan membantu gerakan pasukannya ternyata malah menjadi penyebab kesulitannya. Bahkan mereka harus dengan bersusah payah untuk bisa mengetahui gelar yang digunakan lawan. Tumenggung Pujut Lontar menggertakkan giginya. "Tumenggung Banyak Suro berada di belakang sana?" bertanya Pujut Lontar. "Benar, Rakyat Menggung," jawab Senopati Prabowo. Perang berkecamuk dengan dahsyatnya. Pihak pemberontak menggunakan gelar perang Sapi Turang karena merasa yakin akan mampu menggilas istana seperti gajah menginjak telur. Namun benar-benar di luar dugaan dan meleset dari perencanaan. Pasukan Jalapati di bawah kendali Tumenggung Banyak Suro menghadang menggunakan gelar perang Cakravyuha. Gerak pasukan yang terpusat pada lingkaran bergerigi jelas tidak mungkin dihancurkan oleh Supe Turang. Sebaliknya, jika tidak segera diubah, pasukannya tak tercegah oleh siapapun dan apapun pagi kemudian pecah. Langit timur mulai semburat merah bagaikan darah. Pagi yang datang membawa udara sedikit hangat dan mengacak-acak kabut yang semalam turun tebal. Selapis demi selapis jarak pandang melebar. Dengan demikian mereka yang bertempur dapat saling melihat dengan jelas. Pasukan Jalapati memiliki ciri-ciri tersendiri. Pasukan Jalarananggana juga memiliki ciri-ciri tertentu. Maka ketika jarak pandang makin lempang, pihak-pihak yang bertempur makin tidak segan dan tidak ragu mengayunkan senjata. Maka kemudian terlihat betapa dalam bentrokan awal itu, pasukan Jalapati yang menggunakan gelar perang Cakravyuha mampu memanfaatkan keadaan dengan sebaik-baiknya. Pusaran gerigi berbentuk cakra berputar dengan bagian tepi terus mengayun senjata, timbul tenggelam. Korban dalam bentrokan awal itu berjatuhan.
Mayat-mayat mulai bergelimpangan di tingkah rintih kesakitan dan teriakan sekarat, serta suara tambur dan bende yang terus dipukul disusul menyusul tiada henti. Pasukan pemberontak yang pasang gelar Supeturang mulai kewalahan dan terkoyak melihat perkembangan yang terjadi. Temenggung Pujut Lontar segera mengambil keputusan mengubah gelar perang. "Ubah gelar ke Gajah Mengamuk," teriak Pujut Lontar dengan kerasnya. Perintah itu dilanjutkan dengan isyarat sangkakala melengking keras. Suara sangkakala itu terdengar sampai ujung medan peperangan. Dua buah supit penjepit yang masing-masing dipimpin oleh seorang senopati yang semula bertugas menjepit dari arah kiri dan kanan bergegas mengubah gerakannya setelah mendengar isyarat sangkakala yang bergetar itu. Dengan mengubah gelar perang yang semula Supit Urang menjadi Gajah Mengamuk, atau dengan nama lain Dirodo Meta, dengan berteriak-teriak mereka berlarian berusaha menerjemahkan perintah yang baru diterima itu. Dengan seksama Temenggung Banyaksoro memperhatikan perubahan gerakan lawan yang terjadi. Dalam hati, Temenggung Banyaksoro sangat berterima kasih kepada pasukan Bayangkara karena telik sandi mereka benar-benar mampu memberi bahan keterangan yang tegas. Banyaksoro sebagaimana Pujut Lontar bukanlah prajurit yang tidak memiliki pengalaman. Justru mereka adalah contoh prajurit yang selalu hadir dalam pertempuran dimanapun. Melihat Pujut Lontar mengubah gelar perang Supeturang menjadi Dirodo Meto, Banyaksoro justru melihat peluang. Mereka kelabakan karena merasa dalam tekanan. Supeturang bedah karena serangan dadakan. Gelar Dirodo Meto yang mereka gunakan jelas bukan gelar perang yang kuat. Aku tahu persis pasukan Jalarananggana kurang begitu menguasai gelar itu. Mereka lupa yang mereka hadapi pasukan Jalapati. Banyaksoro berbicara pada diri sendiri. Teriakan Pujut Lontar kembali bersambung suara sangkakala. Tiba-tiba Banyaksoro berteriak, "Supeturang!" Beberapa senopati yang selalu mengapit kemanapun Temenggung Banyaksoro bergerak kaget mendengar perintah itu. Namun sejenak kemudian suara sangkakala dengan nada tinggi dan melengking terdengar menggetarkan udara. Itulah isyarat terjemahan perintah yang diberikan Temenggung Banyaksoro. Pasukan yang semula berbentuk cakra itu bergerak mengubah diri menjadi Supeturang. Senopati pengapit yang selalu mengawal Banyaksoro makin penasaran dan tidak mampu menahan gejolak dadanya. Kenapa Rakyan Temenggung menggunakan gelar itu? Senopati itu bertanya. Pertanyaan itu berbau gugatan. Namun Banyaksoro hanya tersenyum. Mereka mengubah diri menjadi gajah. Kekuatan seekor gajah, kau tahu ada di mana? Ada pada gading dan belalainya. Mereka tidak memiliki dua yang aku sebutkan itu. Jadi untuk apa menjadi gajah? Jawab Banyaksoro lagi-lagi. Banyaksoro benar. Pujut Lontar terpaksa mengumpat-umpat melihat perubahan gerakan lawan, serta saat menyadari pasukannya sebenarnya belum terlatih menggunakan gelar perang Dirodo Meto. Apa yang diungkapkan Banyaksoro tepat seperti keadaan yang Pujut Lontar memang berhasil mengubah Supeturang dan menghadirkan gelar perang Dirodo Meto. Namun apalah artinya gelar perang itu, karena tekanan yang diberikan Banyaksoro telah memecah pemusatan perhatian mereka untuk membangun sepasang gading dan belalai. Upaya membentuk gading yang kuat dan berdaya rusak tinggi tak berhasil mereka lakukan. Yang kemudian terjadi, gelar perang Supeturang perubahan dari cakra byuha yang dibangun Temenggung Banyaksoro mampu merajalela dan memberi tekanan kuat kepada pasukan pemberontak. Dengan gelar perang itu, Pujut Lontar benar-benar dibuat kelabaan.
Dalam keadaan yang demikian itu, di mana Rakuti? Rakuti yang dikelilingi oleh para Winesuka yang lain dengan saksama terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Perkembangan itu tak tercegah memancing kecemasannya. Bagaimana ini? Gelisah Rakuti. Perkembangan tak terduga jauh dari kenyataan yang diharapkan. Itu benar-benar membuat Rakuti menjadi kecut. Suara bendi Kiai Samudra yang dipukul terus susul menyusul dan bertalu-talu itu benar-benar sangat mengganggu. Sementara keadaan yang ada di depan mata berubah menjadi bayangan buruk yang siap menerkam. Pasukan Jalarananggana telah terjebak Rakuti, berkata Tanca. Kau terlampau menganggap remeh dan mengabaikan kemampuan Telik Sandi Bayangkara. Inilah akibatnya. Apa yang kita harapkan sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Pangsa bergeser mendekat. Kalau pasukan Jalarananggana tidak mampu mengatasi gerakan pasukan Jalapati, habislah kita, tambah Rapangsa. Rabanyak dan Rawedeng terus mengikuti perkembangan tanpa banyak bicara. Namun sebenarnya dari wajah mereka tersirat kecemasan. Jika apa yang mereka harapkan tidak terjadi, habislah mereka. Baliknya Rayuyu, entah apa yang bergolak dalam dadanya. Rayuyu sibuk memandang burung gagak yang makin lama makin banyak. Perang yang berkecamuk telah berubah menjadi perang berubuh. Ikatan gelar perang di Rodomerto mulai kehilangan bentuk dan pecah menjadi ikatan-ikatan kecil yang masing-masing dipimpin oleh senopati atau prajurit berpangkat bekel. Sebaliknya pasukan Jalapati makin menguasai medan pertempuran dengan gelar perang Rupit Urang. Dengan cekatan segenap prajuritnya memberi tekanan, keparat umpat Pujut Lontar yang kecewa. Mana Rakuti? Mana Rakuti? Kebetulan jarak antara Pujut Lontar dengan Temenggung Banyak Soro makin dekat. Banyak Soro tertawa mendengar teriakan Pujut Lontar yang kalang kabut itu. Apa yang kau cari, Pujut Lontar? Temenggung Banyak Soro berteriak dari kejauhan. Pujut Lontar kaget, mulutnya terbungkam. Dari perang yang tengah berkecamuk, seseorang melangkah mendekat. Dada Pujut Lontar berdesir. Orang yang datang itu adalah Banyak Soro. Sosok yang diam-diam amat dibencinya. Keduanya berhadapan. Apa kabar, Pujut Lontar? Sapa Banyak Soro. Kabut menyibak. Maka kelihatanlah wajah kita yang sebenarnya. Pujut Lontar menatap Banyak Soro dengan tatapan mata tak berkedip. Tangan kanannya erat memegang trisula bergagang pendek. Yang menjadi senjata andalannya, senjata tombak bermata tiga itu selama ini menemaninya dalam medan peperangan yang paling ganas sekalipun. Di tangan kirinya tergenggam sebuah tongkat berkepala tengkorak sebagaimana lambang kesatuannya yang berupa candra kapala. Akan tetapi menghadapi Banyak Soro, Pujut Lontar tidak merasa yakin apakah trisula maupun tongkat besinya mampu melindungi, menjaga nyawanya agar tidak tersangkut kail lawannya yang berwujud tombak pula. Tetapi bermata kait, kedua prajurit berpangkat Temenggung itu saling berhadapan. Sebagai prajurit yang diberi kewenangan memimpin sebuah pasukan yang amat besar, keduanya amat mengenal persaingannya. Dalam pasewakan mereka bersaing di hadapan raja, kini persaingan itu pecah dalam perang yang sangat berdarah. Kini kelihatan belangmu, Pujut Lontar, berkata Banyak Soro. Suaranya terdengar paro dan sinis. Setelah kabut menyibak dan matahari menyapa pagi, menelanjangimu habis-habisan, terlihatlah wujudmu yang sesungguhnya. Seorang pengkhianat negara yang benar-benar tidak punya malu dan tidak tahu diri. Pujut Lontar terdiam, mulutnya terkunci, tak bisa bersuara. Bagaimanapun di sudut hatinya, Temenggung Pujut Lontar memang merasa telah mengkhianati negaranya. Pujut Lontar menebar pandang, memperhatikan perang yang tengah berlangsung.
porak-poranda, berkata Banyak Suro. Itulah gambaran keadaan pasukanmu, Wujud Lontar. Rencanamu koyak dan berantakan di lapangan. Kau tentu tidak mengirakan seperti ini jadinya. Mengapa bisa demikian, Wujud Lontar? Kau pasti bertanya-tanya mengapa bisa demikian. Wujud Lontar masih terdiam. Sebenarnya lah Wujud Lontar sama sekali tidak mengira pasukannya dengan begitu gampang bisa dikoyak dan diobrak-abrik oleh pasukan Jalopati. Tepat seperti yang dikatakan Temenggung Banyak Suro. Wujud Lontar tidak mampu memahami perkembangan keadaan yang terjadi. Jawabannya dari pasukan Bayangkara. Kau mengira semua rencanamu berjalan tanpa cacat. Kau mengira semua akan berlangsung tanpa hambatan. Satu hal yang tidak kau bayangkan bahwa sepak terjangmu melakukan persekongkolan dengan Rakuti, selalu diawasi oleh Bayangkara. Perang yang sedang kau hadapi saat ini adalah buahnya. Keparat, Wujud Lontar mengumpat kasar. Banyak Suro menertawakannya. Menyerahlah, Banyak Suro menekan. Wujud Lontar merasakan dadanya berdesir. Apa yang diucapkan Banyak Suro benar-benar menyentuh perasaannya, menjamah harga dirinya. Apa? Balas Wujud Lontar. Suaranya bergetar. Banyak Suro mandang Wujud Lontar dengan tatapan mata nyaris tak berkedip. Tombak bermata kaitnya diputar seputaran. Perang ini akan meminta banyak korban, berkata Banyak Suro. Akan banyak janda meratapi suaminya, akan banyak anak menangisi bapaknya. Akan ada hujan tangis di negeri Wilwatikta. Kau bisa mencegah semuanya itu. Kau tinggal meneriakkan perintah untuk menghentikan peperangan dan menyerah. Gila, Wujud Lontar mengumpat kasar. Kau mengira aku laki-laki pengecut yang akan melarikan diri? Banyak Suro terus memandang langsung ke jantung mata lawannya. Kau tidak sadar sedang dijerumuskan oleh Rakuti? Mana Rakian Kuti yang telah membujukmu itu? Kau persang galar di Radomerto, tapi Rakuti dan para wani Suko yang lain tidak berani menempati gading gajah yang kau bentuk. Ia berada di ekor paling belakang. Tidak kau sadarikah semua itu, Wujud Lontar? Tadi kau berteriak-teriak, mana Rakuti? Mana Rakuti? Aku dengan Rakuti menjanjikan akan memberikan kedudukan Mahapatih kepadamu. Bila tindakan makar itu berhasil, namun harga yang kau berikan mahal sekali. Seharusnya bukan kedudukan Mahapatih yang kau peroleh lewat tindakanmu yang sangat berani ini. Mahapatih terlampau kecil karena mestinya kau menjadi raja. Jika kau menjadi raja, kau akan dipanggil Sang Prabu Wujud Lontar. Gagah dan sangar sekali. Cukup, bentak Wujud Lontar. Olok-olok itu sangat menyakiti perasaannya. Menyerahlah, desak Banyak Suro. Aku akan memintakan ampunan untukmu. Kujamin pula keselamatan keluargamu. Wujud Lontar benar-benar menggigil. Amarahnya tak tertahan lagi. Aku tidak pernah ragu melangkah. Aku telah menghitung semua kemungkinan akibat yang akan kuhadapi, teriak Wujud Lontar. Kalau begitu, berkata Banyak Suro, betapa malangnya nasibmu, kelak sejarah bakal mencatat. Kau mati dalam perang ini bukan sebagai seorang temenggung yang gugur dalam bela negara, tapi mati sebagai prajurit yang berbuat hina, mengkhianati negara sendiri. Merah padam wajah Wujud Lontar. Tumenggung yang diberi kewenangan penuh memimpin pasukan Jalarananggana itu sadar bahwa ia tak akan menang berdebat melawan Tumenggung Banyak Suro yang memang pintar berbicara, mengobrak-abrik orang melalui mulutnya. Wujud Lontar memutar tombak trisulanya yang bergagang pendek dan dipindahkannya bertukar tempat dengan tongkat besi berkepala tengkorak manusia. Untuk menggebuk kepala Banyak Suro, Wujud Lontar lebih percaya kepada tongkat besinya. Dua gajah itu pun bertarung. Para prajurit yang bertempur makin riuh, menyibak memberikan ruang yang lapang untuk mereka yang akan berlaga, mengukur tinggi ilmu kanuragan. Didahului dengan teriakan keras, Wujud Lontar meloncat. Tombak trisulanya mengayun mendatar, menyapu dari arah samping.
Ayunan tombak itu segera menggeliat dengan tiba-tiba dan berubah arah menyambar kepala. Tumenggung Banyak Suro bukan bocah kemarin sore yang segera kebingungan menghadapi keadaan seperti itu. Dengan perhitungan yang cermat, Banyak Suro merendahkan tubuh dan balas menyapu dengan mengayunkan tombak berkait yang menjadi andalannya. Wujud lontar yang mendapat serangan balasan itu segera menggeliatkan tubuh serta mengapung di udara. Kakinya menyambar deras ke arah pinggang Banyak Suro. Banyak Suro tidak menjadi gugup, kakinya kembali mengayun berusaha menggunting gerakan lawannya. Wujud lontar yang tidak menduga serangan lawannya akan berubah arah seperti itu segera menjatuhkan diri dan berguling-guling saat setelah tubuhnya melenting. Dengan deras serangannya mengayun menyambar lawannya. Banyak Suro nyaris terhantam ayunan kaki itu. Tapi tubuh yang sudah tua itu masih cukup lentur untuk menggeliat, menghindar sambil mengayunkan kaki kiri balas menyambar.